Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Nuraihan dengan NPM 2434 022 11002. Di sini saya akan menjelaskan kasus 3 tentang perencanaan agregat, yaitu garment textile, dengan menyambut lonjakan pesanan akhir tahun. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang jelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Yang kedua, dari ketiga opsi, seperti lembur, pegawai kontrak, subkontrak, mana yang Anda rekomendasikan untuk tasik style? Ketiga, apa resiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat? Yang pertama, pentingnya perencanaan agregat, yaitu untuk menyeimbangkan kapasitas produksi. Karena perencanaan agregat membantu perusahaan mengatur jumlah tenaga kerja, persediaan, dan produksi agar sesuai dengan lonjakan permintaan tanpa menimbulkan kelebihan atau kekurangan kapasitas. Hal ini mencegah biaya penyimpanan persediaan berlebih atau kehilangan pelanggan akibat keterlambatan pengiriman. Yang kedua, meminimalkan biaya operasional. Dengan merencanakan strategi seperti lembur, rekrutmen tenaga kontrak, atau subkontrak, perusahaan dapat menghindari biaya tidak terduga seperti overstock atau understock. Misalnya, penggunaan tenaga kontrak sementara lebih hemat dibandingkan mempekerjakan karyawan tetap. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Dengan perencanaan agregat memungkinkan perusahaan merespon perubahan permintaan secara cepat, seperti dengan menambah kapasitas produksi melalui subkontrak atau lembur. Selanjutnya ada rekomendasi strategi untuk tasik style. Di sini saya merekomendasikan subkontrak. Karena yang pertama, menghindari biaya tetap tambahan. Dengan merekrut tenaga kontrak atau lembur, memerlukan biaya pelatihan dan risiko turnover. Subkontrak memindahkan beban produksi ke pihak ketiga, sehingga biaya tetap seperti gaji dan fasilitas tidak bertambah. Yang kedua, dengan mempertahankan kualitas tenaga kerja inti. Lembur berlebihan dapat menurunkan produktivitas karyawan tetap, sementara subkontrak memastikan produksi tetap berjalan tanpa membebani tim internal. Yang ketiga, mengurangi risiko kelebihan kapasitas pasca lonjakan. Subkontrak bersifat temporer, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir dengan kelebihan tenaga kerja atau mesin setelah musim ramai. Tapi dengan catatan, jika permintaan sangat tinggi dan berulang setiap tahun, kombinasi antara lembur dan subkontrak bisa menjadi pilihan untuk menjaga kendali kualitas dan kecepatan produksi. Selanjutnya ada risiko tanpa perencanaan kapasitas agregat. Yang pertama, ada kelebihan atau kekurangan produksi. Tanpa perencanaan, perusahaan mungkin memproduksi terlalu banyak, yang menyebabkan biaya penyimpanannya tinggi, atau terlalu sedikit, yang menyebabkan kehilangan pelanggan karena tidak kebagian. Selanjutnya ada biaya operasional melonjak, misalnya terpaksa membayar lembur darurat atau biaya ekspedisi mahal untuk memenuhi pesanan yang tertunda. Lalu ada kerusakan reputasi, keterlambatan pengiriman atau kualitas tidak konsisten karena produksi yang terburu-buru dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan. Kesimpulannya, perencanaan agregat adalah kunci untuk mengelola lonjakan musiman secara efisien. Untuk tasik style, subkontrak menjadi solusi paling fleksibel dan hemat biaya, sementara kombinasi dengan lembur bisa diterapkan jika diperlukan. Tanpa perencanaan,
risiko finansial dan operasional akan meningkat signifikan. Mungkin cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.